Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ini ingin berdoa kepada Tuhan agar kami bisa mendengarkan penjelasan Cici Koko ya Tuhan, yang ingin mengajarkan kami dengan hal kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah Cici Koko ini agar mereka dapat membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa lagi di ibadah online kelas Madia. Wah, ibadah kita sudah dibuka dengan pujian dan juga doa dari teman-teman kalian ya. Dan spesial banget nih, ini adalah minggu pertama buat yang kemarin. Adik-adik yang masih di Pratama 3 sekarang udah masuk di ibadah online kelas Madia. Selamat datang adik-adik, selamat bergabung di kelas Madia. Makin bertumbuh di dalam Tuhan dan di dalam pengenalan akan firman Tuhan ya adik-adik. Di kelas Madia ini kita mau tambah semangat, tambah sukacita, beribadah, memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita bahagia karena Tuhan sudah angkat dosa kita. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Mana yang bahagia kok nggak ada senyumnya? Senyum aku. Kita katakan sekali lagi. Aku bahagia. Aku bahagia. 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 Aku bahagia. Bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Bahagia nggak rasanya udah dibuang sama Tuhan, suka ditebus? Bahagia dong ya. Yang lain kita katakan bersama. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Iya, kita bahagia dong. Dan patutlah kita bersukacita karena Tuhan sudah menebus segala dosa kita. Nebusnya di mana adik-adik? Iya, di atas kayu salib. Kayu salib Tuhan itu yang sudah menebus segala dosa kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan telinganya, siapkan juga Alkitabnya adik-adik. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mau katakan bahwa sungguh Tuhan, Engkau sudah membuktikan kasih-Mu bagi kami manusia ini atas kayu salib. Kita bersyukur ya adik-adik, punya Allah yang luar biasa mengasihi kita dan membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dalam kelemahanku, kesetiaan-Mu yang menguatkanku. Kau yang telah nyatakan bukti kasih-Mu di setiap waktu. Oleh darah-Mu yang tercurah, basuh dosa dan kuduskan-Ku. Kau yang selamatkan-Ku
kami agar dapat duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici akan membahas mengenai dosa, akibatnya, dan keselamatan. Siapa di sini yang belum pernah melakukan dosa? Coba angkat tangan kalian. Ayo, ngaku. Nah, semua kita sebagai manusia pernah melakukan dosa. Cici juga pernah. Namun apa sih itu sebenarnya dosa? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa merupakan pelanggaran, tindakan ketidaktaatan manusia pada Tuhan penciptanya. Seperti saat ulangan, bahwa catatan yang diselipin di kantong atau disimpan di bawah meja, artinya menyontek. Terus juga saat lagi kumpul sama teman-teman, gampang banget ngeluarin kata-kata kasar. Dan misal ketika di rumah ditanya sama mama, kamu lihat uang mama yang mama taruh kemarin di meja? Nggak tahu mah, aku nggak lihat sih dari kemarin. Padahal ternyata dia yang mengambil uangnya. Artinya tidak berani berkata jujur, artinya berbohong. Nah, itu merupakan contoh-contoh dosa. Bagaimana keadaan manusia yang berdosa? Itu di Roma 3 ayat 23, firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi memang semua manusia sudah pernah melakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa maksudnya kehilangan kemuliaan Allah? Nah, karena kita pada mulanya itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Nah, itu merupakan karakter Allah. Sedangkan saat manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi sangat jauh dari karakter Allah. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa akibatnya dari dosa? Nah, kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan. Buka Alkitabnya di rumah. Mana Alkitabnya? Coba buka dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Akibat dosa yang pertama, manusia terpisah dari Allah. Dosa memisahkan kita dari Tuhan, sehingga manusia akan mengalami hidup yang sia-sia atau kosong. Yang kedua, hukuman kekal, yaitu neraka. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Apa pilihan kalian? Ingin berada dalam maut atau memiliki hidup yang kekal? Yang memilih maut, katakan saya. Nah, kira-kira adakah di rumah yang mengatakan saya? Yang memilih hidup kekal? Angkat tangan kalian.
Kalau Cici, tentu Cici pilih hidup yang kekal. Cici angkat tangan. Tapi gimana caranya supaya bisa selamat dari maut? Karena Cici juga pernah berbuat dosa dan kita semua pernah berbuat dosa. Gimana ya caranya? Nah, oleh sebab itu kita memerlukan yang namanya keselamatan. Yang artinya itu diampuni, tidak lagi dihukum karena dosanya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu, apakah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tentu tidak, adik-adik. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan dalam Efesus 2 ayat 8-9, wah ini luar biasa banget firman Tuhan ya. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, langsung buka di rumah. Cici akan bacakan buat kalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan diperoleh bukan oleh perbuatan atau usaha manusia, tetapi karena anugerah oleh iman. Jadi kita selamatkan karena iman, karena pemberian Tuhan. Nah kalau gitu berarti nggak perlu dong berbuat baik, terus juga banyak memberi, terus juga peduli sama sesama. Nah adik-adik, bukan begitu maksud Cici, bukan. Karena kita tetap perlu melakukan semua kebaikan, memberi, dan lain-lain. Itu adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan dan sesama kita. Jadi tetap saat kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang udah hafal banget sama ayat ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Thank you Tuhan. Buat kasihnya Dia luar biasa banget. Kamu dan kamu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, yaitu memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, gimana adik-adik kita bisa menerima anak yang artinya yang dimaksud adalah Tuhan Yesus? Gimana caranya? Yang pertama, buka hati kalian dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Tuhan Yesus artinya menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Bukan menyerahkan kehidupan kita hanya kehidupan saat kita di rumah, bukan ketika hanya pada saat kita di sekolah, untuk nilai-nilai kita, untuk hal-hal lain. Bukan setengah-setengah, tetapi penuh sepenuhnya. Nah, kalau kita sudah menerima Tuhan, dan kita artinya sudah diselamatkan, selanjutnya pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan setelah diselamatkan. Sama-sama yuk buka di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sama-sama kalian lihat kata-kata mengerjakan keselamatan. Apa artinya? Artinya kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat sama firman Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Yang tadinya suka bohong, sekarang berani berkata jujur. Yang tadinya suka ngomong kasar, berani menahan kata-katanya dan berkomitmen untuk menjaga setiap perkataan yang keluar, termasuk kata-kata yang ada di sosial media. Nah, kesimpulannya adik-adik, dari firman Tuhan hari ini adalah
semua orang memang sudah pernah berbuat dosa, sudah pernah melakukan kesalahan, dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Asal kita percaya dan terus mengerjakan bagian kita, yaitu kerjakan keselamatan kita, taat pada firman Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan, menerima kehidupan yang kekal itu. Teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini adalah 1 Yohanes 5 ayat 11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Mari adik-adik, Cici mau undang kalian untuk datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh hati. Untuk kalian yang mau mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini aku mau menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Nah, bagi adik-adik yang sungguh-sungguh mau, mari angkat tangan kalian ke hadapan Tuhan, membawa kehidupan kalian sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan adik-adik yang terangkat Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka untuk bisa menerima Tuhan secara pribadi, menjadikan Engkau satu-satunya Allah dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah Engkau kuduskan setiap adik-adik Tuhan yang sudah mengangkat tangan. Biarlah Engkau perbaharui Tuhan, layakkan kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, kami boleh selamat dan kami boleh mengerjakan keselamatan kami dengan terus taat kepada firman Tuhan sampai waktunya kami boleh menghadap Engkau. Kau dapati kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau mengikuti teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta doakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids hari ini, God bless you. Selamat hari Minggu ya. Hari ini Koko akan bawakan dua pengumuman nih. Penasaran kan pengumuman apa aja? Kita langsung aja ya. Pengumuman yang pertama, setiap hari Kamis ada Living Word Kids jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Live Kids ya. Jangan lupa bisa diakses dan disaksikan di media sosial Live Kids, Instagram, dan Facebook setelah jam 10 pagi. Pengumuman yang kedua, lomba kreativitas, yaitu membuat kartu Valentine. Ya, ada 3 pemenang untuk semua level kelas. Hasilnya difoto dan diupload di media sosial masing-masing ya. Jangan lupa tag and mention media sosial Live Kids. Batas pengiriman yaitu 14 Februari 2021. Dan ini pasti yang tunggu-tunggu. Pengumuman pemenang tanggal 21 Februari 2021. Dicatat ya tanggal-tanggalnya, jangan sampai kelewatan ya. Oke, sampai di sini pengumumannya. Sampai jumpa minggu depan. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.